sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Dita Febriani. Saya dari Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse. Di sini saya akan sedikit melakukan penyuluhan tentang penyakit demam berdarah dengue atau yang biasa disebut DBD dengan media leaflet. Di sini saya akan membagikan medianya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan dewasa. Dengan gejala utama demam, nyeri otot, tulang dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan pendarahan. DBD adalah penyakit akut dengan manifestasi klinis pendarahan yang menimbulkan shock yang berujung kematian. DBD disebabkan oleh salah satu dari 4 senotip virus dari genus Papavirus dan famili Papilidae. Sampai saat ini dikenal ada 4 serotip virus, yaitu dengue 1 atau yang biasa disebut DEN1 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Yang kedua adalah dengue 2 atau DEN2 diisolasi oleh Sabin pada tahun 1944. Adalah dengue 3 atau DEN3 diisolasi oleh Sutter. Yang keempat adalah dengue 4 atau DEN4 diisolasi oleh Sutter. Virus tersebut termasuk dalam grup B atau virus atau arboviruses. Keempat tipe virus tersebut telah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dan yang terbanyak adalah tipe 2 dan tipe 3. Penelitian di Indonesia menunjukkan dengue tipe 3 merupakan serotip virus yang dominan menyebabkan kasus yang berat. Habis itu, tanda dan gejala demam berdarah dengue. Banyak orang tidak mengalami tanda atau gejala reaksi infeksi demam berdarah dengue. Ketika gejala benar-benar terjadi, mereka disalahartikan sebagai penyakit lain seperti flu, demam, dan lain-lain. Biasanya gejala akan muncul mulai dari 4 hingga 10 hari setelah pasien dibidik nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lain antara lainnya yaitu sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual dan muntah, sakit di belakang mata, kelenjar bekak, dan buang. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih dalam beberapa kasus. Gejala terburuknya dapat mengancam jiwa. Tanda-tanda peringatan demam berdarah yang parah dan merupakan keadaan darurat dan dapat berkembang dengan cepat, yaitu adalah sakit perut parah, muntah terus-menerus, perdarahan dan dari gusi atau hidung, atau yang biasa kita sebut mimisan, dan darah dalam kulit, tinja atau muntahan, perdarahan di bawah kulit yang terlihat seperti membang, pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan dan iritabilitas atau kegelisahan. Setelah gejala dan tanda-tandanya, dilanjutkan oleh cara pencegahan penyakit demam berdarah dengue. Pasti teman-teman dari tadi bertanya-tanya kan, bagaimana cara pencegahan penyakit demam berdarah ini? Pencegahan penyakit DBD sangat tergantung pada pengendalian vektornya, yaitu dari nyamuk Aedes aegypti. Pengendalian nyamuk tersebut dapat dilakukan dalam menggunakan beberapa metode yang tepat, yaitu seperti lingkungan. Teman-teman harus memastikan lingkungan benar-benar terlihat bersih, seperti misalnya ada air dalam samping rumahnya atau bak-baknya yang penuh dengan air, silakan dikuras setiap seminggu sekali atau seminggu 3 kali. Habis itu, mengganti atau menguras vas bunga dari tempat minum barang seminggu sekali. Menutup dengan rapat tempat penampungan air. Yang kedua, yaitu biologis. Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik seperti ikan adu atau ikan cupang dan bakteri. Yang ketiga adalah kimiawi. Cara pengendalian ini antara lain dengan pengasapan atau fogging dengan menggunakan malation dan pention, berguna untuk mengurangi kemungkinan penularan sampai batas waktu tertentu. Yang kedua, memberikan bubble abated atau thermoforce pada tempat-tempat penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan lain-lain.
Cara lain yang paling efektif dalam mencegah penyakit DBD adalah dengan mengkombinasikan cara-cara tersebut yang disebut dengan 3M+, yaitu menutup, menguras, dan menimbun. Selanjutnya adalah penanganan dan pengobatan demam berdarah dengue. Pengobatan atau penderita demam berdarah dengue bersifat simptomatik dan suportif, yaitu dengan cara mengganti cairan tubuh. Penderita diberi minum sebanyak 1,5 liter sampai 2 liter dalam 24 jam. Dan gastroenteritis oral solution atau kristal diare, yaitu garam elektrolit atau olarit kalau perlu 1 sendok makan setiap hari 3-5 menit. Apabila cairan oral tidak dapat diberikan oleh karena muntah atau nyeri perut yang berlebihan, maka cairan intravena perlu diberikan. Medikamentosa yang bersifat simptomatis. Untuk hiperpireksia dapat diberikan kompres es di kepala, ketiak, dan inguinal. Antipiretik sebaiknya dari acetaminophen, euphemin, atau lipidon. Antibiotik diberikan jika ada infeksi sekunder. Sampai saat ini, obat untuk membasmi virus dan vaksin untuk mencegah penyakit demam berdarah belum tersedia atau belum ditemukan. Jadi, hubungi dokter juga segera jika kamu memiliki tanda dan gejala dehidrasi seperti berikut ini: berkurangnya buang air kecil sedikit atau tidak ada air mata, mulut ada nyeri, kelesuan atau kebingungan, edemas dingin atau lembab. Jika pasien demam berdarah yang parah, pasien pasti memerlukan perawatan seperti di rumah sakit, penggantian cairan dan elektrik intravena atau IV, dan pemantauan tekanan darah dan transfusi darah untuk menggantikan kehilangan darah. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada tidak jelas, apakah ada yang teman-teman yang ingin dipertanyakan? Terkait penjelasan tadi, apakah demam berdarah ini bisa menjadi lebih parah? Baiklah, akan saya tampung dulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya Kak, Silakan. makanan apa yang baik bagi penderita DBD ya Kak? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin dipertanyakan? Mungkin bertanya Kak, Silakan. jika anak sudah terkena demam DBD, apakah dalam waktu bisa terulang? Oke, apakah ada lagi? Apakah ibu yang menyusui jika dia terkena DBD, apakah anaknya itu dapat tertularkan juga? Apakah ada lagi? Terkait demam berdarah ini, apakah ada vaksin dalam penanganannya? Baiklah, akan saya jawab pertanyaannya dulu ya. Baiklah, tadi kan pertanyaannya apakah demam berdarah bisa parah? Jadi demam berdarah ringan dapat berkembang menjadi demam berdarah berat atau yang bisa kita bilang parah. Jika sudah berkembang menjadi demam berdarah berat, berbagai komplikasi dapat terjadi. Demam berdarah dapat merusak organ seperti paru-paru, hati, dan jantung. Tekanan darah bisa turun ke tingkat yang membahayakan dan dapat menyebabkan shock. Dan beberapa kasus bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, jika gejala-gejala sudah mulai muncul, sebaiknya Anda periksa ke dokter sebelum penyakit mulai berkembang ke arah yang membahayakan. Apakah dapat dimengerti? Baiklah. Selanjutnya dengan pertanyaan makanan apa yang baik bagi penderita demam berdarah. Jadi, banyak orang yang membawakan buah jambu biji atau jus jambu biji ketika menjenguk kerabatnya yang sedang menderita sakit demam berdarah. Tetapi sebenarnya makanan apa saja dapat membantu proses penyembuhan yang sakit demam berdarah? Ini adalah beberapa saran dari saya, yaitu pilihlah makanan yang mudah ditelan dan dicerna, seperti makanan yang direbus. Saat panas tinggi, mulut menjadi tidak enak jika memakan apapun, sehingga disarankan memakan makanan yang mudah untuk ditelan, seperti bubur atau makanan lunak lainnya. Dan hindari makanan yang digoreng dan berminyak, karena makanan ini susah dicerna. Dan yang kedua, berilah buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C, seperti stroberi, jambu biji, kiwi, pepaya, jeruk, dan lain-lainnya. Karena vitamin C membantu tubuh memproduksi limfosit sehingga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, minum banyak air untuk mencegah dehidrasi.
karena cairan yang keluar melalui muntah di demam tinggi. Air kelapa baik untuk dikonsumsi karena mengandung banyak elektrolit dan mineral. Selain itu, pasien juga bisa mengonsumsi jus buah yang kaya akan vitamin C. Berikan air jahe hangat. Air jahe hangat dapat memberikan kekuatan pada tubuh dan mengurangi dampak dari mual dan sering dirasakan penderita demam berdarah. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah anak-anak lebih berisiko terjadinya demam berdarah? Berdasarkan kasus yang sering terjadi DBD lebih sering terjadi dan bisa lebih berbahaya jika dialami oleh anak karena respons imun anak terhadap infeksi virus dengue belum sempurna. Infeksi akhir akan berupa kerusakan dinding, pembuluh darah, dan pembesar plasma darah. Jika anak terkena DBD, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah rawat jalan bisa dilakukan jika kadar trombosit masih di atas 200.000, asalkan anak harus banyak minum. Beri minum yang banyak mengandung elektrolit seperti minuman isotonik, kaleng, atau olarit yang biasa kita sebut dengan Pocari Sweat, isotonik, dan lain-lain. Jika seperti warning seperti nyeri perut hebat, muntah, perdarahan, BAB hitam, atau lemas dan dingin di ujung kaki dan tangan, segera bawa anak ke rumah sakit. DBD, apakah lain waktu bisa terulang? Bisa, karena DBD disebabkan oleh virus dengue yang terdiri dari 1 sampai 4 serotip. Serangan pertama hanya akan memberi ketebalan terhadap serotip yang menyerang seumur hidup, namun tidak ada kekebalan pada serotip lainnya. Gejala DBD pada serangan kedua biasanya lebih berat. Selanjutnya, pertanyaannya, apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakit pada anak? Jawabannya adalah penularan virus dengue hanya melalui gigitan nyamuk. Jadi ibu tetap bisa menyusui seperti biasanya karena tidak mempengaruhi. Yang ketiga, pertanyaan terakhir adalah, adakah vaksin untuk mencegah DBD? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sementara ini vaksin DBD yang memberikan hasil terbaik pada anak usia 9 sampai 16 tahun dalam kondisi sehat. Vaksin diberikan 3 kali dengan jarak pemberian 6 bulan yang dilakukan di klinik atau rumah sakit terdekat kita. Harga vaksin masih cukup mahal, sekitar Rp1 juta per 1 kali pemberian vaksin atau biasa lebih. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akhiri penyuluhan pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.